jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita boleh kembali beribadah. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk menyembah Tuhan. Kita percaya ketika kita datang bersehati, bersepakat dimanapun kita berada, Tuhan pasti hadir dan melawat setiap kita. Mari izinkan kuasa-Nya bekerja secara leluasa dalam hidup kita. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Sesungguhnya pertolongan kami datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang setia, yang tidak pernah berkesudahan kemurahan dan kebaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan memberkati kami untuk boleh berjumpa kembali melalui ibadah ini. Tuhan berkenan menolong sehingga dimanapun umat Tuhan berada, lawatan Allah terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini menguatkan seluruh umat-Mu dan kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sama-sama kita sembah Dia. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatimu menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada
kebaikannya yang masih melingkupi kita. Karyanya yang begitu besar dalam hidup ini. Bukankah Allah kita panjang setianya? Dan kalau Bapak Ibu yang ada dimanapun berada, ambil waktu dengan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang tidak dapat kita balas. Selain kita hari ini menyembah Dia, meninggikan Dia, Tuhan yang layak terima segala pujian dari sekarang sampai selama-lamanya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dengan lembut katakan umat Tuhan sama-sama. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Sama-sama dengan lebih sungguh-sungguh katakan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi umat Tuhan, katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi dengan penuh segenap hati katakan karya terbesar. Karya terbesar dalam hidup. Amin. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Sekali lagi katakan. Yesus, Engkau ku kagumi. Siapkan hati kita. Sejenak kita akan menerima jamuan kudus.
berkat, kita diberikan hidup yang baru. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan. Angkat tangan kita, katakan, jiwaku berserah. Pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Dengan sepenuh hati katakan, salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang.
Tuhan, terima kasih. Engkau yang tak berdosa telah dijadikan dosa karena kami, supaya kami yang berdosa kami dibenarkan di dalam Engkau. Kami bersyukur hari ini kembali kami mengingat akan pengorbanan-Mu. Pengorbanan yang akan menentukan masa depan kami umat-Mu. Yang walaupun Engkau kaya, namun Engkau telah rela menjadi miskin. Supaya kami yang miskin diperkaya di dalam Engkau. Dan karena bilur-bilur-Mu, kami disembuhkan. Persiapkan kami umat-Mu untuk makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus. Dan Tuhan, kami percaya Engkau hadir di rumah kami masing-masing melalui perjamuan kudus ini. Karena Tuhan berjanji dan bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ampunilah kami ya Tuhan, layakkan kami untuk makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang saya kasih dan dikasih Tuhan di rumah masing-masing, hari ini kita akan bersama-sama menjalankan perjamuan kudus kita, dan yakinlah Tuhan hadir di tengah-tengah kita, di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Sebelumnya saya akan membacakan beberapa bagian dari firman Tuhan sebagai bahan untuk mawas diri dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan ayat-ayat berikutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Dipersilahkan kita mengambil cawan dan roti yang telah disediakan di rumah masing-masing. Marilah kita mengangkat roti di tangan kanan dan peganglah cawan di tangan kiri. Setelah saya mengakhiri pertanyaan, jemaat masing-masing di rumah merespon dengan berkata, amin. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan pada hari ini adalah persekutuan kita di dalam tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita makan bersama-sama dengan percaya dalam nama Yesus. Dan sekarang peganglah cawan di tangan kanan. Mari kita mengangkatnya tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan berkat yang telah diberkati hari ini adalah persekutuan di dalam darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum bersama dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur bersama-sama buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih buat Tuhan. Bersyukur buat tubuh dan darahnya yang telah tercurah bagi kita. Terima kasih untuk kemenangan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk Tuhan, terima kasih. Terima kasih. kami menyembah segala pujian bagi Tuhan, kami bersyukur. Kami telah makan dan kami telah minum darah. Kami tahu ya Tuhan, bahwa tubuhmu adalah makanan yang sesungguhnya dan darahmu adalah minuman yang sesungguhnya. Kalau kami makan tubuhmu dan kami minum darahmu, kami mendapat bagian dalam janji-janji. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih buat kasih karunia. Terima kasih buat jaminan keselamatan hidup kekal di dalam Kristus. Kami percaya Tuhan, kami telah menerima anugerah melalui perjamuan kudus hari ini. Berikan kesembuhan bagi yang sakit, kekuatan bagi yang lemah, harapan bagi masa depan, bagi setiap orang yang percaya. bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Sekali lagi bagi Dia. Bapa di sorga, terima kasih. Kami akan mendengarkan suara-Mu
mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu memberikan kekuatan, memberikan harapan baru, dan kami akan melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan anugerahkan bagi kami. Engkau telah mati di kayu salib, namun Engkau yang telah bangkit dari antara orang mati, Tuhan, dan Engkau menjadi pemenang atas dosa dan kematian. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikan kabar baik pada hari ini kepada kami umat-Mu yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkati semua, para suami, para istri, anak-anak, seluruh isi rumah tangga daripada jemaat diberkati berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, pembicara kita pada hari ini adalah Pendeta Arnold Sikik yang hadir bersama-sama dengan istri. Silakan Pak Arnold untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, dan selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama memperingatinya dengan ibadah kita yang online. Saya memberikan selamat ini pada seluruh jemaat GUP Harvest Madiun dan yang sudah hadir di rumah masing-masing. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum saya lebih jauh, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Nathan dengan Ibu, dengan penatua dan majelis di gereja di tempat ini, juga pada staf dan pengerja yang telah memberi kesempatan bagi saya untuk membagikan firman Tuhan pada hari ini. Hari ini mari kita melihat bahwa kebangkitan Kristus itu membawa harapan baru untuk kita semua. Tuhan mati di atas kayu salib tidak hanya untuk mati seterusnya. 3 hari kemudian seperti Alkitab ceritakan pada kita, dia bangkit dan mengalahkan maut. Mari kita baca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Firman Tuhan pada hari ini sangat jelas pada kita, menunjukkan bahwa Tuhan yang mati di kayu salib itu sekarang sudah bangkit. Hari ini kita memperingatinya kembali. Kejadian yang terjadi sekian ribu tahun yang lalu, sekitar 2000 tahun yang lalu, Tuhan kita yang mati di kayu salib telah bangkit. Oke, mari kita coba lihat ayat yang berikutnya, 1 Korintus 15 ayat 3b sampai dengan yang keempat. Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi ketika beberapa hari sebelum kebangkitan ini, ketika hari di mana Tuhan mati, beberapa jam sebelumnya waktu Tuhan ditangkap, murid-murid mulai tercerai-berai. Cuma Yohanes dan Petrus yang masih mengikuti Tuhan datang ke tempat di mana Tuhan diadili, ke rumah Pilatus. Kalau kita perhatikan bahwa kelompok ini bahkan murid Tuhan tinggal satu yang berdiri pada akhirnya di depan salib itu, yaitu Yohanes. Karena Petrus pada akhirnya juga menyangkal Tuhan, dan seperti yang Alkitab ceritakan pada kita, Petrus menyangkalnya sampai 3 kali. Oke, Yesus malam itu dia diadili, dicambuk, dipukul, diludahi, bahkan dipakaikan mahkota berduri, dan kemudian dia harus memikul salibnya sendiri ke Golgota. Di tengah jalan baru kemudian ada satu orang yang dipakai oleh tentara Roma untuk menggantikan dia, karena Tuhan begitu kelelahan sampai dia jatuh beberapa kali. Tapi kemudian pada akhirnya pun sampai ke Bukit Golgota, Tuhan kita dipaku di situ dan digantung, akhirnya mati di atas kayu salib. Situasi hari itu sangat kelam, sangat menakutkan bagi pengikut-pengikut Tuhan. Semuanya lari dan tercerai-berai. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, cuma Yohanes di antara 12 murid itu yang berdiri di depan salib Tuhan. Semuanya yang lain lari. Hari-hari ini kita mengalami situasi yang mungkin kurang lebih sama, walaupun mungkin tidak sekelam penyalipan Tuhan hari itu, karena virus dan segala macam bencana yang sedang kita hadapi.
Tapi kemudian waktu Tuhan mati, yang menariknya dia tidak mati untuk seterusnya. Dia kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Alkitab berkata kepada kita, saudara bisa baca dalam setiap Injil, dalam 2 pasal yang terakhir atau 1 pasal yang terakhir, setiap Injil menyebutkan pada kita bagaimana bahwa di minggu yang baru, pagi-pagi benar Tuhan kita bangkit. Saya mau membacakan beberapa ayat kepada kita semua sebagai ayat tentang kebangkitan Kristus ini. Pertama dalam Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi memang Tuhan telah menunjukkan pada kita bahwa selama kita hidup di dunia ini, di dunia yang fana ini, kita pasti menderita segala macam penganiayaan, segala macam kesulitan, segala macam masalah. Hari-hari ini kita diperhadapkan, bukan cuma kita, seluruh bangsa kita, bahkan seluruh dunia menghadapi bahaya daripada virus yang sangat mematikan ini. Tapi kemudian Tuhan berkata pada kita, jangan takut, aku adalah damai sejahteramu. Kamu akan beroleh damai sejahtera di dalam aku, karena janji Tuhan bagi kita, Dia telah mengalahkan dunia. Mari kita baca lagi 1 Korintus 15 ayat 54 dan 57. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi hari ini ketika kita memperingati kebangkitan Kristus, kita harus mengerti bahwa kebangkitan Kristus membawa pengharapan pada kita. Pertama, Tuhan mengalahkan maut. Kebangkitan Tuhan menunjukkan pada kita semua bahwa Tuhan tidak bisa ditahan oleh kematian. Tuhan tidak bisa dikalahkan oleh maut. Dia pada hari yang ketiga dari atas kayu salib masuk ke dalam kubur. Pada hari ketiga dia bangkit, dan kebangkitannya membuktikan pada kita bahwa Tuhan kita berkuasa atas maut dan dia mengalahkan maut. Di sini dalam 1 Korintus 15 yang kita baca dikatakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Nah, Alkitab memang menyebutkan pada kita bahwa sengat maut adalah dosa. Jadi memang ketika Tuhan mati di kayu salib bagi kita, dosa dikalahkan di situ. Dari salib itu Tuhan yang mati memberi diri menjadi korban pengampunan dosa untuk kita. Di salib itu Tuhan memberi diri menjadi penebusan bagi jiwa kita yang terhilang ini. Hal yang lebih menakutkan sebenarnya daripada virus adalah dosa yang telah merasuk begitu rupa dalam diri manusia. Tapi berita baik hari ini saya mau beritahu pada kita semua bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan dosa dan maut ini. Ketika Tuhan mati di kayu salib, dia menyelesaikan perkara yang paling sulit, masalah paling berat yang harus kita hadapi, yaitu dosa yang membuat kita terhilang dari hadapan Tuhan. Untung Tuhan mati bagi kita. Bayangkan kalau dia menolak untuk mati di kayu salib bagi kita. Tapi Alkitab berkata bahwa ketika kita masih tinggal di dalam dosa, Tuhan kita sudah mati bagi kita di kayu salib. Syukur pada Tuhan. Disinilah kita memperoleh kemenangan kita. Karena kemudian dari atas kayu salib kita beroleh pengampunan dosa, hidup yang sudah ditebus. Dan tidak hanya di situ, Tuhan kita tetap tidak tinggal dalam kematian. 3 hari kemudian dia bangkit, dan kebangkitannya membuktikan dia mengalahkan maut yang kemudian kita sebut sebagai upah dosa. Maut hari ini yang disebut sebagai upah dosa itu telah dikalahkan oleh kebangkitan Kristus. Oke, coba kita baca lagi Roma 6 ayat 5 sampai dengan 12. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya.
Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa itu satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu, yaitu kita semua, memandangnya bahwa kamu atau kita ini telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi mengikuti keinginannya. Nah, ayat yang saya baru baca itu terambil dari Roma 6 ayat 5 sampai 12. Jadi ketika Tuhan bangkit dari antara orang mati, pertama Ia mengalahkan maut, tapi bukan cuma berhenti di situ. Kebangkitan Tuhan membawa perkara kedua ini, bahwa Dia menjadi yang sulung yang bangkit di antara semua yang percaya kepada Dia. Karena di dalam Dia ada janji kebangkitan, seperti yang terdapat dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Kemudian Tuhan bertanya, "Percayakah engkau akan hal ini?" Tentu ayat ini terambil dari kisah tentang Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan. Dan apa yang saya bacakan kepada kita semua, Yohanes 11 ayat 25 sampai 26, itu merupakan pernyataan Tuhan kepada Marta, dan pertanyaan Tuhan, "Percayakah engkau akan hal ini?" diberikan kepada Marta. Kalau kita baca lebih jauh, kita menemukan bahwa Marta mempercayai kepada janji Tuhan akan kebangkitan ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Nah, saya mau bilang ini pada hari ini, dengarkan ini baik-baik. Hari di mana Tuhan akan segera datang, hari di mana kita akan melihat kebangkitan orang-orang benar, kebangkitan daripada orang-orang benar yang telah mati sebelum kita, sudah sangat dekat. Tuhan segera akan datang. Kita tahu apa yang terjadi hari-hari ini. Bukan cuma bencana perang, bencana gempa, bencana banjir. Tapi sekarang yang justru lebih menakutkan adalah pandemik daripada virus yang sangat mematikan ini. Sepertinya tidak ada orang yang bisa lolos sama sekali. Makanya pemerintah dengan sangat menyerukan kepada kita untuk tetap tinggal di rumah. Karena pilihannya kalau kita mau keluar itu sangat berbahaya, lebih bagus kita tinggal di rumah. Dan kalau kita keluar mungkin kita punya imun yang kuat, tapi kalau kita terjangkit, kita bisa membawa pulang virus itu mengena kepada orang di rumah yang tidak kuat. Jadi lebih bagus kita tinggal di rumah. Makanya ibadah pada hari ini kita kerjakan secara online. Saudara bisa mengikutinya dengan ada di rumah. Tapi kemudian ada janji firman Tuhan kepada kita pada hari ini, bahwa Yesus sudah bangkit, dan kebangkitannya itu mengalahkan maut, dan kebangkitannya membawa janji kebangkitan kepada kita jika kita mati. Nah, firman Tuhan berkata bahwa orang benar tidak akan mati untuk seterusnya di dalam Yesus Kristus. Kalau Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita akan dibangkitkan bersama-sama untuk menyambut Tuhan yang datang di atas awan-awan. Percayakah saudara akan hal ini? Ini membawa harapan pada kita. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan selamanya ada di dalam kubur. Kita tidak akan selamanya ada di dalam alam maut. Satu waktu Tuhan akan bangkitkan kita, dan kita akan menyambut Tuhan bersama-sama dengan Dia yang datang. Nah, bukan cuma kita yang dibangkitkan, kita yang mati, tapi kita yang juga masih hidup kemudian akan diubahkan Tuhan
untuk bersama-sama dengan yang dibangkitkan ini naik ke awan-awan menyambut Tuhan kita yang datang untuk kedua kalinya. Jadi yang kita harus perhatikan bahwa kebangkitan Kristus itu membawa hidup kekal dan tubuh yang tidak dapat binasa. Waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya berpikir seperti ini. Seandainya tubuh kita sekarang ini yang percaya pada Tuhan telah langsung diubahkan Tuhan menjadi tubuh yang tidak bisa binasa, betapa senangnya kita semua yang percaya kepada Dia, karena virus macam apapun tidak bisa mengalahkan tubuh kekal yang Tuhan persiapkan itu. Cuma memang sayangnya bahwa tubuh itu belum diberikan sampai ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Hari ini kita masih tinggal dalam tubuh jasmani kita, tubuh manusia lama kita yang lemah, yang sering kali kita bergumul begitu rupa untuk belajar mengalahkan dosa di dalam diri kita. Tapi firman Tuhan punya janji pada kita bahwa ketika kita punya Yesus, Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita, bukan untuk hanya mengalahkan dosa, tapi memberi hidup kekal dan satu waktu memiliki tubuh yang tidak dapat binasa, tubuh yang luar biasa yang akan Tuhan berikan ketika Dia datang untuk kedua kalinya. Hari ini kita memperingati kebangkitan Kristus. Saudaraku, saya mau bilang seperti ini, bahwa Tuhan kita sangat luar biasa. Maut tidak bisa mengalahkan Dia ketika Dia bangkit. Bagi orang yang tidak percaya, hal ini merupakan seringkali merupakan olok-olok mereka kepada kita. Karena iman kita yang begitu rupa mempercayai Tuhan kita, yang dianggap bukan hal yang biasa bahwa kita melihat Tuhan kita mati di kayu salib. Tapi saya mau bilang ini, bahwa kematian itu walaupun menjadi kebodohan bagi dunia ini, itu merupakan kemuliaan bagi kita. Karena kematiannya membuat dosa kita diampuni. Kematiannya menjadi keselamatan bagi kita. Tapi tidak hanya berhenti di situ. 3 hari kemudian Dia bangkit, dan kebangkitannya itu menjadi kebenaran bagi kita. Dia menjadi kebenaran bagi kita, sehingga sekarang ketika Tuhan melihat kita, Tuhan tidak melihat diri kita yang berdosa ini lagi. Tuhan melihat Yesus di dalam diri kita, yang menjadi kebenaran bagi kita. Satu waktu ada anak Tuhan yang tiba-tiba jatuh dalam dosa, dan karena dia jatuh dalam dosa, dia kemudian mundur begitu rupa dari mengikut Tuhan. Dia ketemu dengan seorang hamba Tuhan, dan dia bertanya begini kepada hamba Tuhan itu, saya dengar bahwa Pak Pendeta itu punya hubungan yang kuat dengan Tuhan, dan Pak Pendeta sering mendengarkan Tuhan bicara pada Pak Pendeta. Bolehkah Pak Pendeta tanyakan pada Tuhan dalam jam-jam doa Pak Pendeta tentang saya? Terus Pak Pendetanya bertanya seperti ini, apa yang kau mau saya tanyakan pada Tuhan? Dia bilang begini, tolong tanyakan, Tuhan tahu nggak dosa apa yang membuat saya mundur dari Tuhan? Terus Pak Pendetanya setuju, dan Pak Pendetanya berkata seperti ini, nanti besok kita ketemu lagi. Besok pada jam yang sama mereka ketemu lagi. Anak Tuhan ini yang masih down karena dosanya, di mana dia jatuh dalam dosa, yang sebenarnya kisahnya itu udah bertahun-tahun lamanya. Tapi dia masih belum bisa mengalahkan rasa bersalahnya. Jadi dia ketemu lagi dengan Pak Pendeta itu keesokan harinya. Dia tanya pada Pak Pendeta, apa jawaban Tuhan untuk saya? Pak Pendetanya kemudian berkata begini, waktu saya tanya pada Tuhan, Tuhan memberi jawab seperti ini, aku lupa. Terus anak Tuhan itu berkata, maksudnya apa? Kan Tuhan tidak mungkin lupa. Tuhan ingatannya luar biasa. Tapi Pak Pendeta itu jawab begini, Tuhan berkata pada saya bahwa aku tidak ingat dosa orang itu. Karena memang di atas kayu salib kita harus mengerti ini, bahwa ketika Tuhan mati, Tuhan mengambil dosa kita dan membuangnya sejauh timur dari barat. Membuangnya jatuh ke dalam laut dan tidak akan diingat oleh Tuhan lagi. Kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan membenarkan kita di hadapan Tuhan. Suatu anugerah yang sangat luar biasa. Suatu pengampunan, penebusan yang kita terima cuma-cuma. Yang kita terima, kita ini tidak pantas terima itu. Tapi Tuhan kita melakukannya untuk kita, menyediakan jalan kepada kita untuk boleh datang kepada Bapa di sorga dan beroleh keselamatan itu. Jangan sia-siakan ini.
Saya mau bilang ini, kalau kita kena virus dan kemudian tidak bisa disangkali, tubuh kita kalah. Dan kemudian kita meninggal karena hal tersebut. Itu bukan persoalan yang lebih besar daripada orang yang mati tanpa Yesus. Jangan saudara ketangkap virus ini tanpa punya Tuhan. Tanpa punya Yesus. Saudara harus punya Yesus. Yesus itu satu-satunya harapan kita sekarang. Di dalam Tuhan ada janji hidup yang kekal. Di dalam Tuhan ada janji kebangkitan. Bahwa bukan cuma kita memperingati hari ini Tuhan kita bangkit 2000 tahun yang lalu dari kematian. Tapi seperti yang saya sebut tadi. Bahwa di dalam Tuhan satu waktu kita yang mati akan dibangkitkan oleh Tuhan. Waktu Tuhan datang untuk kedua kalinya. Tapi bukan cuma itu saja, saya mau bilang ini. Kalau kita punya Tuhan, kalau kita punya Yesus, ada banyak kesaksian yang saudara bisa lihat. Saudara bisa lihat di segala macam channel YouTube, bahkan di segala macam video yang beredar dalam WhatsApp. Bahwa di dalam Tuhan ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Nah, saya tidak mau bilang bahwa pasti sembuh kalau kita punya Yesus. Karena saya harus akui bahwa ada begitu banyak pendeta yang mati karena virus ini. Saya bercanda pada istri saya bahwa kita harus lebih baik siap-siap, Tuhan sedang memanggil tentaranya pulang. Begitu banyak Tuhan panggil tentaranya pulang. Lebih baik umat Tuhan bersiap-siap, ada perkara besar yang akan segera terjadi setelah virus ini. Tapi saya mau bilang ini, ada begitu banyak orang sembuh juga. Dan banyak di antara mereka terima Tuhan. Hari-hari ini saya berdoa bahwa Tuhan menggenapi rencana dan kehendaknya melalui bencana virus ini. Saya mau bilang bahwa virus ini tidak datang dari Tuhan. Saya mau bilang bahwa Tuhan tidak pernah merencanakan hal yang buruk dan jahat seperti virus ini kepada umat manusia. Tapi Tuhan bisa bekerja melalui segala sesuatu. Dan saya berdoa supaya rencana dan tujuan Tuhan melalui virus ini, Tuhan memakai virus ini membawa banyak umat manusia kembali bertobat kepada Tuhan. Tuhan itu keselamatan bagi kita. Hanya di dalam Tuhan kita beroleh pengampunan dosa. Hanya di dalam Tuhan kita beroleh penebusan jiwa. Dan saya harus bilang ini jujur kepada kita semua. Bahwa kecuali kita diperhadapkan dengan maut begitu dekat, baru kita mau serius dengan Tuhan. Nah, virus ini membawa maut begitu dekat pada kita. Mari kita serius dengan Tuhan. Karena kita tidak pernah tahu kapan waktunya kita. Entah saudara kena virus atau tidak, kita mengerti bahwa kita sebenarnya semua sedang antri kembali kepada Bapa di sorga. Mari saya mau bilang ini, jangan ketangkap dengan kematian, jangan ketangkap dengan virus ini bahkan kalau saudara tidak punya Yesus. Kalau saudara punya Yesus, ada janji Tuhan bahwa Tuhan menjadi kesembuhan bagi kita. Jehovah Rafa. Ada janji firman Tuhan berkata bahwa di atas kayu salib Tuhan memikul segala sakit penyakit kita. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Bahkan karena virus ini pun. Tapi memang saya harus bilang bahwa tidak semua Tuhan izinkan sembuh dari mereka yang kena. Tapi janji itu tetap ya dan amin. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal. Dan firman Tuhan tidak akan pernah gagal dan tidak akan mulai gagal dengan saudara. Nah, hari-hari ini saya sudah mau selesai dengan firman saya. Tapi hari-hari ini saya menulis 2 tulisan yang saudara bisa lihat dalam arnoldsigig.com/badai dan arnoldsigig.com/jangan-takut. Coba saudara baca. Coba saudara renungkan. Mungkin ini menjadi suara Tuhan untuk kita semua. Mungkin ini menjadi suatu kekuatan bagi kita menghadapi hari-hari sulit ini. Tapi saya mau bilang ini sama saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Dan kebangkitan Tuhan yang kita peringati hari ini menjadi janji pada kita bahwa Tuhan sudah mengalahkan maut. Itu sangat memberi harapan pada kita. Bahwa bukan cuma maut yang Tuhan kalahkan, segala sakit penyakit Tuhan juga sudah kalahkan. Harapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Bahkan bahwa di dalam kebangkitan Tuhan, sekali lagi saya mau bilang bahwa Tuhan memberi janji kebangkitan yang kekal pada kita. Kebangkitan kembali
Satu waktu ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dan yang terakhir saya mau bilang bahwa dalam kebangkitan Tuhan yang kita peringati hari ini, itu memberi harapan hidup yang kekal yang satu waktu Tuhan akan sediakan bagi kita dengan tubuh yang baru yang tidak dapat binasa. Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Tuhan itu ada dengan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kita serahkan hidup kita pada Tuhan pada hari ini. Biar kebangkitan Tuhan menjadi harapan yang baru pada kita hari ini. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Suatu hidup yang kekal, suatu tubuh yang baru, satu waktu Tuhan akan berikan. Dan satu waktu kita akan dibangkitkan juga kalau kita mati. Tapi kalau kita hidup, kita akan diubahkan dalam sesaat, kata firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kami pada hari ini. Ketika kami memperingati kebangkitan Tuhan yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Kami boleh melihat bahwa maut tidak bisa mengalahkan Engkau. Maut tidak bisa menahan Engkau lebih lama Tuhan. Bahwa pada hari yang ketiga sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa Tuhan kami yang mati di kayu salib untuk dosa-dosa kami sesuai dengan kitab suci. Bangkit dan hidup kembali sesuai dengan kitab suci menjadi nyata pada kami semua. Dan murid-murid telah menjadi saksi yang luar biasa untuk kebangkitan Tuhan ini. Kami percaya kepada firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang bangkit pada kami. Tuhan yang bangkit bagi kami. Kubur-Mu kosong sebab hati kami penuh dengan Tuhan. Kubur-Mu sudah kosong karena hati kami penuh dengan diri-Mu Tuhan. Penuh dengan hadirat-Mu. Kami berdoa Tuhan. Biar hari ini kami dikuatkan kembali. Biar hari ini kami tahu bahwa kami tidak perlu takut. Hari ini kami tahu kami tidak perlu khawatir. Karena ada harapan yang baru. Ada harapan yang menguatkan kami pada kebangkitan Tuhan yang kami peringati pada hari ini. Tuhan, kami berdoa biar firman-Mu ini menerobos ke dalam hati kami masing-masing. Kami yang mendengarkannya boleh dikuatkan dan diberkati. Kami serahkan jemaat Tuhan yang tinggal di rumah dan mendengarkan firman Tuhan ini. Menonton firman Tuhan ini. Kami berdoa kasih karunia Tuhan ada atas mereka. Tuhan beri kekuatan pada mereka yang lemah. Beri kesembuhan kepada yang sakit Tuhan. Beri pertolongan kepada yang susah. Beri terobosan kepada mereka yang berdoa untuk mujizat. Beri kekuatan, beri kesembuhan, beri mujizat Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa yang kami percaya. Dan janji-Mu ya dan amin. Tidak pernah gagal dalam hidup kami. Dan satu hal yang nyata Tuhan. Bahwa sampai saat ini Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk itu mohon perhatikan ada beberapa pengumuman bagi seluruh umat Tuhan dimanapun Anda berada. Bahwa yang pertama, jemaat dapat mengikuti renungan pagi secara online setiap hari. Kedua, kita berdoa agar segera dapat beribadah bersama-sama lagi di gereja Tuhan. Sebelum ada instruksi dari pemerintah, maka ibadah masih secara online. Jadwal doa mohon dilaksanakan oleh seluruh umat Tuhan dengan setia. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala puji, hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan. Hidupku kini untuk kemuliaan. Sekali lagi, segala pujian, hormat bagi-Mu Tuhan. Kau layak terima pujian. Ku rindu membalas kasih-Mu Tuhan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, di tengah-tengah situasi yang menegangkan hari-hari, kami sungguh bersyukur karena firman-Mu memberikan pengharapan kepada kami. Bahwa kami umat-Mu adalah para pria wanita yang telah Kau tebus dengan darah putra-Mu sendiri. Dan kami memiliki harapan hidup yang kekal, hari esok yang lebih baik. Dan di atas segalanya kami mendapatkan janji Tuhan, kebangkitan dari antara orang mati. Tuhan, di sanalah kami akan bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Berkatilah seluruh umat-Mu di tengah situasi ini Tuhan. Ketika umat Tuhan diam di rumah, mereka tidak merasa panik, tetapi umat-Mu tetap bersuka cita dan bersyukur karena segala sesuatu bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Berkati dengan perlindungan Tuhan, pekerjaan, segala kebutuhan umat-Mu, ekonomi dan kesehatan, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan yang akan Tuhan nyatakan di rumah masing-masing. Anugerah dan penyertaan-Mu menyertai kami umat-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan akan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian. Merindu membalas kasih-Mu Tuhan, hidupku kini untuk kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai. Selamat hari Minggu, selamat Paskah, sampai bertemu kembali. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Waktu tenang atau tegang, Ia menjagamu.